Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita review sebuah aplikasi atau sistem terkait manajemen laundry. Aplikasi ini peruntukannya untuk pengusaha laundry yang sudah berjalan dan memerlukan kemudahan baik di sisi pengelolaan manajemennya dan juga memudahkan kepada pelanggan. Nah, aplikasi ini sebenarnya kami bagikan gratis untuk fitur tertentu. Namun untuk full fiturnya itu tetap berbayar. Namun fitur tertentu, basic fitur itu juga sebenarnya sudah bisa disemalkan. Aplikasi ini bernama Laundryku. Di dalamnya itu ada beberapa fitur yang akan memudahkan pengusaha baik berupa catatan jenis pembayaran, kemudian trafik pelanggan, kemudian notifikasi ke pelanggan, proses pesanan dan sebagainya. Terdapat pula laporan keuangan, laporan transaksi, laporan pegawai, dan laporan pelanggan. Mekanisme untuk memperoleh aplikasi gratis ini adalah order aplikasi melalui halaman laundryku.my.id, kemudian setting, nanti kami setup, kemudian akan kami bagikan panduannya baik berupa bimbingan teknis secara online atau jika sudah memahami melalui video seperti yang akan kami gambarkan, kita lakukan kontrak kerja. Untuk yang basic itu kita bisa beri layanan selama 3 bulan. Ini berhubung aplikasi ini bersifat online, jadi membutuhkan server, membutuhkan minimal hosting, cloud hosting. Jadi tetap ada pihak ketiga yang kita gunakan untuk penyewaan. Jadinya kami hanya bisa support penggunaan gratis selama 3 bulan. Setelahnya itu ada paket standar yang mana itu dihitung dari per transaksi, berapa banyak transaksi dalam bulan, nanti akan dibebankan sebanyak Rp500 per transaksi. Ada juga yang bersifat premium. Yang premium itu hitungannya adalah berapapun transaksi yang ada di dalam setiap bulan itu tetap biaya sewa servernya itu hanya Rp5.000 per bulan. Jadi kalau diestimasi ya setahun Rp50.000, ya Rp60.000 lah untuk penggunaan aplikasi, dan fiturnya akan kita lihat selanjutnya. Nah, kita masuk saja langsung ke aplikasinya. Jadi di sini kebetulan saya sedang mendevelop sebuah aplikasi untuk digunakan di Kota Palopo. Itu namanya Laundrya. Nah, halaman depan ini untuk user maupun panel admin. Jadi bisa landing page awal ini itu peruntukannya untuk user dan admin dalam hal ini bisa kasir, owner, dan sebagainya. Yang utama adalah sistem ini karena aplikasi ini sudah responsif, jadi tampilan HP ini itu sudah benar-benar bisa diakses dengan mudah dari handphone, baik oleh admin maupun oleh pengguna nantinya.
ya saya balik sedikit masalah fitur, perbedaan fitur tadi. Nanti bisa dilihat di halaman laundry.my.id. Responsif, kemudian ada tambahan aplikasi Android yang kita tidak perlu lagi ngetik-ngetik link web dari kasir maupun dari admin. Nanti dibuatkan aplikasi Android khusus untuk tinggal klik di smartphone sudah direct ke aplikasi. Nah, di sini kita login sebagai admin dulu. Oh iya, sebelum itu saya sampaikan bahwa di sini ada chat transaksi. Diklik, ketika diklik maka ID transaksi dari user akan bisa di tracing. Nah, di sini kita masuk ke admin dahulu. Admin ini adalah pengelola laundry. Nah, di dashboard itu akan terlihat ada total satu pelanggan, kemudian ada cucian dalam proses, ada cucian siap diambil, ada cucian telah diambil. Kemudian ada outlet. Jadi ini multi outlet. Sekiranya ada outlet tambahan, nah itu untuk ditambahkan oleh admin. Jadi multi outlet. Kemudian ada paket. Di sini kita bisa tambahkan paket dan berlakukan paket itu sesuai dengan cabangnya. Misalnya yang paket kita mau tambahkan paket ini, nanti paket ini juga bisa ditambahkan. Namun untuk full fitur itu ada di premium. Jadi yang dasar ini masih belum bisa custom paketnya, tapi tetap bisa dengan bantuan chat ke admin laundry itu nanti dibantu untuk setkan paket-paket yang tersedia di laundry masing-masing. Nah, ketika ini kita tambahkan maka paket ini hanya berlaku di outlet atau gerai atau cabang yang kita set seperti itu. Kemudian ada tabel pelanggan. Nah, ini tabel pelanggan. Jadi setiap pelanggan nanti yang datang kita bisa input dulu. Kita bawa data barang laundry yang kita buatkan akun dulu. Pembuatan akunnya sederhana, cukup nama, kemudian alamat lengkap, kemudian dia statusnya regular atau member. Regular berarti dia member atau dia pengguna yang sudah berlangganan. Kita masukkan nomornya, ini nomor penting karena nanti akan kita hubungi untuk notifikasi. Namanya salah. Jadi ketika ada nomor handphone yang sama itu tidak bisa error. Kemudian anggaplah pelanggan tadi sudah tiba. Ini juga responsif. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan laptop di gerai di toko, kita bisa menggunakan aplikasi atau akses ke linknya untuk menambah data. Itu sudah menggunakan, sudah ada responsif. Kita simulasikan ketika di sini kita lihat sudah ada dua total pelanggan karena tadi kita tambahkan satu sisi lagi yang kita tambahkan transaksi. Misalnya laundry masuk tanggal 10,
kasih estimasi seminggu. Kita ambil tanggal terlama aja, kemudian kita bisa pilih customernya. Jika customernya sudah banyak dan menggunakan handphone, kita tinggal search saja. Sudah apa namanya, query-nya sudah bisa cepat. Kita pilih pelanggannya, kemudian tanggal ini. Nah, prosesnya di mana? Bisa juga ini kalau kita kantor pusat di Makassar seperti laundryku ini kan, saya lihat dia buka beberapa cabang dan membuka layanan franchise. Ada kerjasama untuk buka di beberapa tempat. Jadi sangat memungkinkan jika satu aplikasi, namun akan lebih efektif jika satu aplikasi satu cabang. Ini berpakaian anggaplah 10 kilo, kemudian pilih paketnya paket kilat, otomatis akan menjadi totalnya 70.000. Kemudian statusnya kita jangan lunas, kecuali dia bayar belum bayar. Bagi diri mohon jangan disetrika dan jual, misalnya dari transaksinya. Ini ID transaksi, inilah nanti yang akan digunakan oleh user, nama pelanggannya, kemudian tanggal selesai. Nah, ini bisa kita lihat, kita cetak notanya bisa menggunakan printer thermal, thermal yang harga 300 ribuan itu bisa, karena printer itu bisa dikoneksikan ke laptop jika menggunakan laptop, atau bisa juga ke smartphone Android atau tablet menggunakan Bluetooth. Jadi kalau saya nggak salah ya sekitar 350 ribu sudah dapat itu yang pakai kertas struk. Kemudian di sini kita bisa lihat invoice-nya, kita lihat prosesnya dan belum status pesanan diproses. Nah, di form ini, di form transaksi tadi, ketika kita dinaikkan akan terlihat dari transaksi, tanggal masuk, tanggal selesai, bayar, kemudian ada pertanyaan. Nah, di bagian invoice ini bisa kita klik dan salin. Kita klik dan salin. Isi materinya itu terima kasih atas orderannya, pengerjaan hingga tanggal 27 ada transaksi. Ini kita salin. Untuk yang premium itu ketika kita klik ini, kita salin, itu langsung mengirim ke nomor WA. Tapi yang versi free itu kita harus salin manual, kemudian kirim. Misalnya kita kirim ke user atas nama Muslim, dia akan memperoleh informasi ini, dan dia cukup klik link ini dari WA. Si user tadi karena sudah menerima WA, klik link ini, nanti akan langsung masuk ke halaman cek transaksi. User akan copy ID transaksinya dan masukkan di sini, kemudian cek, maka akan terlihat statusnya masih di proses. Nah, kita lanjut. Ketika produknya sudah selesai, admin atau
kasir, tinggal klik prosesnya. Ketika sudah selesai dicuci, disetrika dan sebagainya, klik proses, dispute, maka statusnya akan berubah menjadi selesai, namun belum dibayar dan belum diambil. Nah, ketika pelanggan cek ulang, maka statusnya akan berubah menjadi selesai, silakan diambil. Seperti itu. Pelanggan ketika datang, kasir menerima pembayaran, tadi klik pembayaran, status berubah menjadi di sini sudah bayar, sudah bayar, sudah lunas, dan di sini diselesaikan menjadi komplit, paket sudah diambil. Ketika ini dicek ulang, paket sudah diambil. Jadi kalau nanti ada user yang mengaku bahwa paket saya belum saya ambil, padahal sudah diambil, kita sudah ada catatan bukti bahwa sudah diambil produknya, item-itemnya apa saja sudah diselesaikan. Item bisa kita tambahkan sini di proses tanpa transaksi tadi. Kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat mudah hilang atau banyak produk yang sama, biasanya daster ibu-ibu itu kan yang diproduksi massal itu mirip-mirip atau bagaimana, kita bisa masukkan. Ibu-ibu tersinggung ini pastinya. Nah, di sini bagian user, ada status admin, ada status kasir. Kasir itu hanya bisa mengelola beberapa bagian di sini. Kemudian ada owner, kalau owner hanya bisa mengakses terkait laporan saja. Nah, untuk laporannya sendiri itu bisa dipartisi, bisa di sortir berdasarkan tanggal dan bulan, kemudian untuk semua outlet atau punya outlet di Paropo. Seperti itu, laporannya nanti akan berupa PDF. Jadi cukup powerful untuk digunakan. Secara ini bisa silakan. Di sini sudah terlihat total pelanggan 2, kemudian proses yang sudah diambil. Ini akan menjadi barometer admin. Masih ada bagian yang belum. Mungkin kedepannya akan kita tambahkan juga alert atau notifikasi, misalnya sudah ada bagian yang jatuh tempo harus diambil, harus diselesaikan, ataukah bagian yang jatuh tempo belum diambil sama user. Mungkin akan sampai ke situ, tapi proses developmentnya butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin segitu dulu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan silakan bagi yang berminat boleh buka di laundry dan silakan hubungi kontak. Nanti akan kami bantu untuk trial dan demonya, kemudian silakan digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.